أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini, sore hari ini, kita tambah lagi rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat terbesar, nikmat teragung, yaitu nikmat iman dan Islam. Mari katakan dalam Al-Quran, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, harusnya kita itu berbahagia, karena yang demikian itu lebih baik daripada perkara-perkara yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Nikmat Allah, anugerah Allah yang terbesar adalah iman dan Islam. Karenanya hidup manusia ini menjadi indah. Hidup manusia itu menjadi hidup yang istimewa. Hidup dalam masa penantian menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati memiliki iman, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar biji zarrah, maka balasannya 10 kali lipat dunia. Ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun dia ini amalnya miliaran, triliunan, bahkan 2 gunung emas sekalipun, tapi kalau dia tidak memiliki iman di dalam hatinya, maka dia ini tidak diterima. Apakah yang gak adil, Pak? Dia udah amal banyak, udah beramal baik, salahnya satu, salahnya gak iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya semua ini milik Allah, hadirin yang Allah Subhanahu. Ketika dia itu beramal, dia itu amal tapi enggak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka amalnya enggak akan bermanfaat bagi dia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya jadi orang iman ini, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Sungguh mengherankan hidupnya orang iman. Semua perkaranya, susah senangnya, jatuh bangunnya ini menguntungkan dia semua. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur, Allah tinggikan derajat, Allah naikkan derajat. Kalau dia mendapatkan kesusahan, maka dia bersabar, Allah naikkan derajat. Kalau badannya sehat, digunakan untuk sholat, digunakan untuk ibadah, Allah tinggikan derajat. Kalau badannya sakit, menggugurkan dosa-dosa. Ini orang iman, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Susah senangnya menguntungkan dia semuanya. Subhanallah. Kalau dia ini kaya, banyak sedekahnya, Allah tinggikan derajat. Makin kaya, makin banyak sedekahnya, makin tinggi derajat. Tapi kalau orang iman ini miskin,
akan lebih 500 tahun lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bagi jaminan bagi orang-orang yang takwa. Apa itu takwa hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala? Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau udah takut, seperti seorang anak takut sama bapaknya. Kalau bapaknya bilang A, ya A. Kalau bapaknya bilang B, B. Ini kita ini seorang hamba, harusnya takwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan sholat, kita berangkat sholat. Allah perintahkan zakat, sudah sampai nisab hartanya zakat, ya kita zakat. Allah perintahkan haji, kalau kita mampu ya kita berangkat haji. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya hamba yang takwa. Tapi beda kalau hamba ini nggak takwa. Allah perintahkan sholat, udah dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia malah nggak mau berangkat sholat. Takut katanya, nanti kalau saya tinggal sholat berjamaah, nanti kerjaan saya ini terbengkalai. Padahal dia lupa Allah tahu di sini, Allah yang memberi rezeki. Hakikatnya kita itu kerja, hakikatnya itu kita ladang, hakikatnya kita itu bertani, itu bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takar untuk kita di hari ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau orang iman ini, maka dia akan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang iman itu gampang Pak ya dipahami. Orang iman itu kalau dia jalan ke masjid, man roha ilal masjidil jamaah fakhutwatun tamhu sayyatan fakhutwatun tuqtabulahu hasanatan dhahiban wa raji'an. Orang iman itu kalau dia berangkat ke masjid, satu langkahnya Allah naikkan derajatnya, satu langkahnya Allah hapuskan keburukannya. Kalau dari masjid ke rumahnya ini 1000 langkah Pak. Oh, berapa derajat yang Allah naikkan? Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad meriwayatkan dhahiban wa raji'an. Mau dia ini berangkat dari rumahnya ke masjid ataupun dia ini dari masjid pulang ke rumahnya, ini dihitung dulu tentang satu langkahnya ini menghapuskan dosanya, satu langkahnya menaikkan derajat. Orang iman hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, langkahnya saja menguntungkan dia, langkah kakinya. Ketika dia sampai di masjid, ada azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata baginda Nabi? Inna kunna bi kulli harfin alfi darajat. Seorang yang menjawab azan itu satu hurufnya itu 1.000.000 derajat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ada nisa ya Rasulullah, fakaifa rajul? Itu untuk wanita Rasulullah, bagaimana untuk laki-laki? Qal ikfani Umar, 2 kali lipat. Jadi kalau laki-laki menjawab azan satu hurufnya ini 2 juta derajat. Kalau azannya 5 waktu, kalau dia menjawab azan ini 50 tahun, Masya Allah, miliaran triliunan derajat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk dia. Ketika azan sampai asyhadu an la ilaha illallah, maka dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berdoa seperti itu, menjawab azan seperti itu, aghfira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosanya yang akan datang akan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulianya orang iman, keuntungannya orang iman, nikmatnya menjadi orang iman. Apa-apa pahala, apa-apa Allah tinggikan derajat, apa-apa menghapuskan dosa. Orang iman ini kalau habis makan dia baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika dia berdiri dari duduknya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya kita menjadi orang iman. Maka dari itu iman ini perlu kita usahakan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Begini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bertambah dan berkurang. Tambahnya dengan tambahnya amal, berkurangnya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jaga diri kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga diri kita agar iman kita ini tetap di dalam hati kita. Bagaimana? Tingkatkan amalan kita, tingkatkan sholat-sholat sunnah kita, tingkatkan amalan-amalan sunnah. Kita ada uang sedikit, kita sedekahkan ke anak kecil. Kita ada uang sedikit, lebih banyak sedikit, kita belikan hadiah kepada istri kita. Ini saudara yang paling utama, ini saudara kepada istri, Pak. Saudara yang paling afdal saudara. Ada uang sedikit, kita belikan hadiah untuk anak-anak kita. Banyak saudaranya, tinggi derajatnya. Kita membeli anak istri kita berdoa kepada Allah bila kefin wala mithal. Doa istri itu untuk mendoakan suaminya itu tembus langit. Makanya ketika kita ini bikin gak enak istri itu, istri doa jelek itu tembus dari langit. Jadi jelek kita doa keburukan dia jadi keburukan. Makanya kita ikram istri banyak-banyak, ikram yang baik-baik agar istri kita mendoakan kita menjadi baik. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Kita hindari maksiat kepada Allah. Kita jaga diri kita supaya tidak maksiat kepada Allah. Maksiatnya laki-laki ini dari mana, Pak? Dari mata. Dari mata turun ke hati, masuk ke pikiran. Makanya kita ini jaga mata kita. Ghaudul basar, tundukkan pandangan. Bukan tundukkan kepala, tundukkan pandangan. Ketika di depan kita ini ada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang enggak membuat Allah ridho kepada kita, maka kita tundukkan pandangan kita. Jangan kita lihat. Apalagi sampai kita nikmati. Dosa kita nikmati. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan iman kita ini berkurang. Apabila kita ini sudah tahu itu dosa, tapi masih kita lihat. Sudah tahu itu maksiat, tapi masih itu kita lakukan. Maka ini akan mengurangi iman kita. Melihat wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu siapa? Yang halal kita nikahi. Tapi yang kalau udah halal itu ya sudah halal dinikah. Yang haram kita nikahi itu siapa? Istri tetangga. Itu nggak boleh kita lihat. Lingkungan ibu-ibu nggak boleh. Haram bagi laki-laki untuk melihatnya. Karena akan timbul pikiran-pikiran yang timbul dalam hati yang merusak pikiran kita. Maka dari itu kita niat menjaga. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Namanya orang iman ini kalau dia mau menjadi baik, gak lupa dengan saudara seimannya.
Baginda Nabi ketika mau wafat beliau bilang, yang beliau risaukan tadi, umatku. Maka kita ini supaya diakui baginda Nabi sebagai umatnya, kita memikirkan umatnya juga. Jangan mau kita sendiri yang jadi baik. Kita ajak saudara kita untuk jadi baik. Tetangga-tetangga kita, saudara kita ajak mereka untuk menjadi baik. Bagaimana? Kita ajak sholat berjamaah. Yang laki-laki, yang wanitanya sholat 5 waktu di rumah. Supaya apa? Supaya menjadi baik. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Alhamdulillah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sempurnai majelis kita tutup dengan doa Fatiha majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.